Oke, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi secara virtual setelah kemarin banyak drama drama Korea ya. Drama minggu kemarin kita nggak jadi bertemu ya. Terus mau ganti hari Senin, ternyata Senin juga ada perubahan jadwal. Jadi kita baru bisa bertemu kembali pada hari Jumat ini. Itu ya. Oke, ini udah pada sarapan semua toh? Di meet. Sudah, Pak. Alhamdulillah udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang kira-kira jam 10 udah ada yang Jumatan belum ya? Maksudnya jam 10 itu jam 10 WIB, jadi mungkin yang di daerah timur itu kan udah bisa mulai Jumatan. Kira-kira ada yang mulai Jumatan belum ya jam 10-an? Jam 10 WIB-an? Nggak ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Oh ya udah, berarti aman lah. Kita rencana ini paling nggak nanti 1,5 jam lah, sampai jam 10:30 lah. Jadi ada waktu untuk persiapan Jumatan. Oke, kita mulai langsung ya materi kuliah kali ini. Kemarin kita sudah bahas tentang pengantar dari peradaban Islam. Nah, sekarang kemarin saya sudah buat kelompok ya, sudah bikin kelompok, terus bikin PowerPoint, sudah dikumpulin semua, sudah ada di saya semua filenya. Nah, sekarang kalian presentasi. Jadi kan ini materinya ada 2 ya, jadi Islam sebelum Islam, ya, peradaban sebelum Islam dan masa kenabian, masa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nanti ada 2 kali presentasi ya dari 2 kelompok. Terus kelompok pertama presentasi tentang masa sebelum Islam dan kelompok kedua presentasi tentang masa kenabian. Ini yang kenabian kayaknya agak panjang soalnya masa Nabi kan agak banyak materinya. Gitu ya. Udah siap semua belum presentasinya? Halo? Insya Allah, Pak. Oke. Oke. Saya tentukan ya, yang presentasi kelompok berapa ya? Sekarang tanggal berapa toh? Tanggal 19 jam 9. Berarti kelompok 9. Siapa kelompok 9? Cek. Ada yang merasa kelompok 9? Nih. Kelompok 9 itu Aku, Pak. Zulfa Nabila, Wan Eksa, Asri Hanafi, Hasna Filari. Ya, ada nggak orangnya? Harus saya share screen nggak? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Silakan nanti kalau misalnya ada yang saya tambahkan, ya kalau misalnya sedikit aja perlu saya tambahkan lah. Saya share screen ya, PPT-nya ya. Monggo, udah siap belum? Atau kalian mau yang share screen? Halo? Sedikit nih. Bapak Halo? saja. Kalau virtual tuh agak terhalang kalau kontak-kontak ya. Udah sama ketemu langsung. Oke, ini udah saya share screen. Silahkan yang kelompok 9 untuk presentasi. Monggo, mau siapa? Nah, ini ya. Zulfa Nabila, Wan Eksak, Wan Eksa, Asri Hanafi, sama Hasna Filari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam. Dengan anggota Ini kalau mau next, bilang next gitu ya. next, Pak. Dengan anggota Zulfa Nabila, Wan Eksa, Asri Hanafi, dan Hasna Filari. Yang pertama, masa pra-Islam. Ini dijelaskan oleh saya sendiri. Belum, Pak, yang tadi dulu, Pak. Nah, masa pra-Islam tidak akan lepas dari asal-usul bangsa Arab. Jadi kita akan membahas dulu asal-usul bangsa Arab. Next, Pak. Yang pertama, bangsa Arab berasal dari ras Samiyah yang terbagi ke dalam dua suku. Pertama, suku Arab Al-Baidah. Yang kedua, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Thamud. Kedua, suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qotan dan Adnan. Yang kedua, negeri asli keturunan Qotan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Saba, dan Raja Himyar. Tetapi semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan seperti Hiroh dan Gosasina, termasuk suku Aus dan Khojroj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Qotan ini. Next, Pak. Yang ketiga, adapun keturunan Adnan merupakan disebut juga Arab Mustaribah, artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Itulah sebabnya silsilah Nabi Muhammad SAW dapat ditelusuri sampai ke atas terus kepada Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu kan mempunyai anak yang bernama Adnan. Nah, dari Adnan itulah muncul keturunannya, yaitu Nabi Muhammad. Next, Pak. Yang kedua, watak bangsa Arab akan dijelaskan oleh Hasna. Halo. Mungkin Hasna sedang gangguan jaringan. Ya udah, dilanjut oleh mohon maaf, iya jaringannya agak iya. Ya. Yang kedua adalah watak bangsa Arab. Ya, watak bangsa Arab adalah watak positif. Yang pertama ada kedermawanannya, yang kedua ada keberaniannya. Bangsa Arab juga memiliki watak yang negatif, yaitu gemar berperang, angkuh dan sombong, pemabuk dan penjudi. Selanjutnya, Pak. Agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala, sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amru bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah. Satu keturunan dengan Amru.
Di saat itu, pemegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala ini berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Di kalangan orang Badui, mereka menyembah pohon, bulan, dan bintang. Sebab menurut mereka kehidupan mereka diatur oleh bulan dan bintang, bukan matahari. Bahkan matahari menurut mereka merusak tanaman dan ternak mereka. Next, Pak. Yang keempat yaitu politik dan pemerintahan. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau syekh. Dalam memilih pemimpin, kriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Karena tidak adanya pemerintahan pusat, hubungan antara suku selalu dalam konflik. Peperangan antara suku sering terjadi. Hal-hal yang sepele bisa menimbulkan peperangan. Misalnya, terkenal peperangan yang terjadi antara Bani Bakr, dan Bani Taghlib yang berlangsung selama 40 tahun. Disebut Perang Basus. Terjadi hanya karena unta milik anggota salah satu suku dilukai oleh anggota suku lainnya. Next. Tetapi di kalangan bangsa Arab sudah ada pemerintahan pusat. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Mekah. Sudah banyak suku-suku yang pernah memerintahi Mekah. Mereka itu adalah suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuzo'ah, dan suku Quraisy. Next, Pak. Selanjutnya, Asri Hanafi. Yang kelima ada ekonomi. Di bagian tengah Jazirah Arab, karena merupakan pegunungan yang tandus, Arab Badui berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain di pedalaman. Mereka adalah para peternak yang mencari rumput untuk ternak, sedangkan suku-suku yang berdiam di wilayah yang subur, terutama di sekitar fase pengembangan pertanian dengan menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara mereka yang tinggal di perkotaan biasanya bergadang. Keahlian mereka dalam perdagangan menentukan kehidupan sosial ekonomi mereka. Mereka bahkan melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Next, Pak. Ya. Yang keenam ada sosial dan budaya. Kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek. Yang kedua ada lembaga perkawinan yang tidak teratur, memiliki hamba sahaya dan memperlakukannya dengan semena-mena. Yang selanjutnya ada banyaknya para penyair. Next, Pak. Nah. Yang selanjutnya ada pada masa kenabian akan dibacakan oleh Wan Eksa. Yang pertama, di masa kenabian ada periode Mekah. 1. Sebelum diangkat menjadi Rasul. Ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukannya sebelum menjadi Rasul. Pertama, mengembala kambing ketika ia bersama ibu susuannya yang Halimatus Sa'idah tinggal di desa. Kedua, berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, Pak. Yang kedua, diangkat menjadi Rasul. Ketika usianya 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Berarti secara simbolis, Nabi Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Selanjutnya, Pak. Yang ketiga, tahap-tahap dakwah. 1. Tahap dakwah Syriah atau sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun. Dan kedua, tahap dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah dan
permulaan tahun keempat kenabian hingga hijriah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan yang ketiga, tahap dakwah di luar Mekah dan penyebarannya di kalangan penduduknya. Dari penghujung tahun ke-10 kenabian, di mana juga mencakup periode Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Rasulullah SAW. Dan yang keempat, tantangan kaum Quraisy, yaitu yang pertama membujuk, yang kedua mengintimidasi, dan yang ketiga memboikot seluruh keluarga Bani Hashim. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Zulfa kembali. Nah, setelah periode Mekah ada periode Madinah. Yang pertama hijrah ke Yasrib. Yasrib itu nama lain dari Madinah. Yang kedua, membangun masyarakat Islam. Nah, Rasulullah di sana di Madinah itu membangun masyarakat Islam dengan cara yang pertama pembangunan masjid, yang kedua mempersaudarakan antara golongan muhajirin Muslim asal Mekah dan kaum Ansor Muslim asal Madinah. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah, seperti Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, atau perjanjian dengan kaum Quraisy. Next, Pak. Nah, yang selanjutnya, permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi. Di periode ini banyak terjadi peperangan. Yang pertama ada perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Ahzab atau Khandaq, yang keempat perjanjian Hudaibiyah, yang kelima masa gencatan senjata, yang keenam penaklukan kota Mekah. Next, Pak. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kelompok 9? Silakan. Silakan yang mau tanya kepada kelompok 9. Atau ada yang mau nambahin? Nggak ada? Udah semuanya, nggak ada. Hening semuanya. Itu biasa. Oke, nggak ada pertanyaan? Mungkin saya tanya ya. Boleh nggak saya tanya? Boleh, Pak. Oke. Jadi itu, ini saya dari awal aja ya. Dari awal, bangsa Arab tadi kan banyak suku-sukunya ya. Itu kan ada yang keturunan dari Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu waktu itu turunan dengan suku apa ya? Waktu di situ yang di Arab itu suku apa waktu Nabi Ismail ada di sana? Nggak ada yang tahu nggak? Nggak ada, halo? Bagaimana, Pak? Halo, gimana, Pak? Halo? Sinyalnya Ya. putus-putus. Oh, putus-putus. Ya udah. Jadi kan tadi dijelaskan ya, udah cukup jelas sih sebenarnya. Nabi Ismail kan datang ya waktu itu. Kita mulai dari awal dulu lah. Dari masuknya, mulai peradaban apa namanya di Arab. Jadi kan Nabi Ismail ya, saya bahas yang Nabi Ismail yang suku Adnan. Adnan kan anaknya Nabi Ismail. Itu Nabi Ismail nikah dengan suku apa ya? Bani apa, tahu nggak? Bentar, Pak. Saya pernah baca. Jadi Nabi Ismail emang nikah dengan suku yang ada suku asli di Arab sana ya. Tuh. Halo? Halo? Ya. Suku Jurhum. Suku Jurhum ya. Nah, Iya. jadi dulu tuh ceritanya waktu mungkin udah pada ngerti ya. Jadi Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah ya sama ibunya Ismail.
Nah, dia di situ Ya. ternyata ada suku Jurhum. Ya, jadi yang ada asal-usul munculnya air Zam-Zam itu kan, yang udah populer lah. Terus dan lain sebagainya lagi suku Jurhum. Nanti di riwayat itu Nabi Ismail mempunyai 12 anak kalau di riwayat ya. Ada yang mengatakan 12, tapi ada yang tidak mengatakan jumlahnya berapa. Yang jelas anaknya itu salah satunya yaitu Adnan itu yang menjadi keturunan Quraisy ya, Bani Quraisy. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silahkan yang mau bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kelompok yang lain ya. Nah, sekarang saya serahkan kepada kelompok 9. Mau selanjutnya mau kelompok berapa yang mau presentasi? Silahkan. Gimana Bapak aja? Aja itu loh. Enggak, kamu sebutkan aja angka berapa dari 1 sampai 10. Terserah sih. Gimana yang lain aja? Ya udah saya ya. Iya Pak, Bapak aja. Nah, sekarang bulan berapa? Bulan 3. Udah berarti kelompok 3. Nah, gitu aja lah. Kelompok 3 ya. Oke. Saya buka slide kelompok 3. Kelompok 3 ada nggak di sini orang-orangnya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Marsha and the Bear. Marsha Liah Aryani, Regina Rahmawati, Abdul Wakil, Magister Sau, M. Yudhistira Santoso. Ada ya? Oke, silakan presentasi tentang masa pra-Islam dan masa kenabian lah, sekalian semuanya coba. Oke, silakan. Keren. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad yang beranggotakan Marsha Liah Aryani, Regina Rahmawati, Abdul Wakil M. Saubungan, dan saya sendiri Muhammad Yudhistira Santoso. Next, Pak. Ya, yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Satu, sebelum masa kerasulan atau kelahiran Nabi Muhammad. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memenangkan kepercayaan bangsa relatif singkat, kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab yang sebelumnya jahiliyah ke jalan orang-orang yang bermoral Islam. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah, tahun di mana ketika pasukan gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Melalui kegiatan pengembala ini, Nabi menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kegiatan ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Oleh karena itu, sejak
muda, Nabi sudah dijuluki Al-Amin. Lanjut. Iya, lanjut, Pak. Dua, masa kerasulan. Beberapa kilometer di utara Mekah pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hiro, Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu. Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi pada wahyu kedua. Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. A. Fase Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Egalitarisme lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Lagi. Ya, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lu nggak ikut, Bud? Halo. Ya, yang selanjutnya Mbak Regina. Yang selanjutnya ada dua cara dakwah Rasulullah, ialah yang pertama dakwah secara diam. Dengan turunnya perintah mulailah Rasulullah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri. Dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwah adalah keluarga dan sahabat. Seorang demi seorang di Jakar mau meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah yang pertama istri beliau sendiri, Khadijah. Yang kedua, kalangan pemuda, Ali ibnu Abi Thalib dan Zaid ibn Harith. Yang ketiga, dari kalangan budak, Bilal. Yang terakhir, orang tua atau tokoh masyarakat, Abu Bakar As-Siddiq. Next. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang menentang seruan Islam. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang yang berurat berakar pada bangsa Arab. Yang terakhir, pemahat dan pembuat patung menganggap Islam sebagai penghambat rezeki. Next, Pak. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh ini. Akal, Pak. Saudara Akal. Oke, yang bagian selanjutnya, bagian B, fase Madinah. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan tidak oleh sebuah kesukuan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang
yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang suku-suku Aus dan Kharaj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat Badui, warga Madinah telah hidup saling bertetangga dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Bentar, Pak. Setibanya di Yasrib, mereka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk Islam. Perkembangan datang dari sejumlah penduduk Yasrib yang berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah untuk mencari perlindungan kepada kaum muslimin yang baru masuk di Yasrib. Mungkin selanjutnya dari rekan saya, Pak. Besok aku kalau pergi sama siapa jalan santai kok ajak-ajak terus baru aku gak jelas ikut dengan siapa sip lah dan kau tenang-tenang terus gak mau. Silakan lanjutkan. Oke. Ya, lanjutnya. Ya. Selanjutnya itu ada Nabi Muhammad. Dia meninggalkan rumah pada malam 27 Safar tahun 14 dari kenabian atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini dari Makkah ke Madinah merupakan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah ini lebih pesat lagi. Kemudian Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah dan para penduduk daripada penduduk Makkah. Itu yang pertama ada pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Dalam tulisan Ahmad Al-Husyairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyunya. Di antaranya yang pertama yaitu ada pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua itu adalah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang ketiga ada kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Kemudian yang keempat itu ada peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, Yudis, slide-nya. Kemudian ada yang kedua itu ada bidang politik. Nabi Muhammad ini merupakan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yastrib, baik orang muslimin maupun yang non-muslimin. Piagam ini dibuat oleh Ibnu Hashim, disebut sebagai Undang-Undang Dasar Islam atau Daulah Islamiyah yang itu ada 3. Yang pertama, setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Kemudian hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan yang patuh. Kemudian yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu, baik secara moral atau material. Semuanya dengan bahu-membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. Selanjutnya, Yudis. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, tujuannya adalah membentuk kepribadian Islam. Kemudian yang kedua, membentuk keluarga Islam. Kemudian yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Kemudian yang keempat, membentuk khilafah Islamiyah. Kemudian yang kelima, menjadi guru dunia.
Oke, pada 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hira, malaikat Jibril mulai muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada fase Makkah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinan, dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang satu yaitu menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Slide selanjutnya. Oh, thank you. Sudah? Terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Pak. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ada Pak. Silahkan. Izin bertanya. Silakan Mbak Siti Kan Novia. saat di Madinah, Nabi itu kan mulai menata dalam bidang politik ya. Prinsip-prinsip apa aja sih yang Nabi yang Nabi gunakan sebagai kepala negara saat itu? Silakan dijawab. Prinsip-prinsipnya apa aja sih? Bisa diulangi pertanyaannya? Prinsip dasar apa aja yang Nabi gunakan saat Nabi memerintah sebagai kepala negara di Madinah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Nah, mungkin yang ini menurut saya, mungkin prinsip yang Nabi gunakan menjabat sebagai kepala pemimpin pada saat itu adalah prinsip dalam ketuhanan. Itu prinsip awal Nabi berdakwah di situ adalah memakai dua kitab yaitu Al-Quran dan hadis. Memakai Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang Nabi pakai. Atau Nabi juga berpegang kepada sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu. Bagaimana Saudari Novia? Apakah itu yang Anda maksud? Ataukah yang prinsip-prinsip yang kayak bagaimana? Kurang pasti, soalnya kan tadi bilangnya mungkin. Jadi kayak akal tuh kayak berpikiran sendiri gitu. Maksudnya bukan dari sejarahnya Nabi. Oke. Ya. Izin menambahkan, kan waktu itu belum ada Al-Quran. Ada Al-Quran belum lengkap. Tapi kan maksudnya belum lengkap. Nabi berpegang kepada wahyu-wahyu yang diberikan Allah. Nah, itu harusnya. Nah, itu maksudnya. Sorry. Oke. Jadi kan dulu sebelum waktu Nabi hijrah ke Madinah kan langsung membuat bangun masjid ya waktu itu ya. Nah itu kan di pusat pemerintahannya di situ, terus membuat perjanjian dengan Yahudi ya, suku-suku yang agama yang lain, ada Yahudi, ada yang Kristen juga di situ. Yang dikenal dengan perjanjian Madinah, Piagam Madinah kalau salah, Piagam Madinah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini ada yang ngechat saya nih tadi. Ini kayaknya dia salah ngirim nih. Gelek itu siapa sih? Gelek, silakan yang mau bertanya. Mau nanya boleh. Gampangnya pertanyaannya. Halo Mas Gelek. Mas Gelek itu siapa sih? Ini namanya Gelek nih. Silakan. Izin bertanya. Mengapa
mengapa Allah memilih Gua Hiro sebagai tempat penurunan wahyu pertama? Apa keistimewaannya gitu? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Istimewaannya apa tuh Gua Hiro? Kenapa kok dipilih jadi penyampaian wahyu pertama Nabi Muhammad di sana? Oke, ditarik dari pertanyaannya Mbak Zulfa, mengapa Allah? Nah, kan Mbak Zulfa sini menanyakan mengapa Allah. Nah, mengapa Allah memberi mukjizat pertama itu di Gua Hira, gitu kan? Nah, itu kan pertanyaannya mungkin agak sedikit membingungkan gitu. Karena di sini menanyakan itu tentang pikiran Allah. Mengapa alasan-alasan Allah? Dan alasan itu mungkin tidak dimiliki oleh kita. Mantap mengakal. Sekiranya pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada Allah, ya mungkin saja bisa dijawab oleh Allah atau gimana. Seperti pertanyaan, kenapa Islam diturunkan di Mekah? Kan ada keistimewaan Mekah gitu. Atau karena sosial kulturnya atau apa. Nah, ini kenapa di Gua Hiro gitu? Apakah ada keistimewaannya? Mungkin ketika kita melihat keistimewaan di Gua Hira itu mungkin kelihatan sunyi gitu, atau tidak berpenghuni, biar Nabi pun merasa tenang gitu, biar bisa menerima wahyu dari Allah itu secara dari malaikat Jibril itu merasa tenang gitu, tidak ada gangguan. Oh, begitu. Mungkin seperti itu jawaban dari Sedikit tambahan dari saya. Boleh. Mungkin ya karena ini juga berdasarkan yang sudah saya pelajari, karena Gua Hira itu jadi semasa Rasulullah lupa pada beliau pasnya umur keberapa, namun beliau kan memang tidak membenarkan apa-apa adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang pada masa beliau itu, masa remaja lah kita bilang. Sehingga beliau itu berpikir, dan setelah beliau berpikir itu, maka di saat beliau ingin berpikir, maka beliau menyendiri ke Gua Hira, di mana dalam sejarah juga saya baca buku Khadijah, kalau beliau setelah beliau menyendiri itu, beliau gimana ya, di dalam gua tersebut ada terasa nyaman. Setelah pulang dari tempat itu beliau kayak adem kayak gitu, sehingga mungkin karena itulah karena ke tempat tersebut merupakan tempat favoritnya Rasulullah, maka disitulah turunnya pula wahyu Allah yang pertama. Menurut saya seperti itu, karena itu tempat favoritnya beliau pada masa beliau remaja. Gitu sih. Terima kasih Mifti, terima kasih Oke, Akal. saya jawab boleh nggak ya? Bisa jawab. Boleh, Pak. Iya sih, ya pendapat dengannya tadi sih. Kalau keistimewaan Gua Hiro kayaknya saya juga belum menemukan keistimewaannya apa dibandingkan gua-gua yang lainnya. Cuma waktu itu kan banyak orang nyembah berhala, banyak kan masa-masa jahiliyah ya, banyak orang yang sering membunuh anak perempuan. Kalau ada anak perempuan kan mereka malu terus dibunuh, kan banyak-banyak yang tidak sesuai dengan yang ada di pikirannya Nabi Muhammad waktu itu. Jadi Nabi Muhammad meditasi lah bahasanya ya, memikirkan gimana caranya agar kaumnya itu ada yang menjadi jalan yang lurus atau gimana. Dan Nabi Muhammad nyaman di situ. Jadi waktu ada riwayat waktu turunnya wahyu yang pertama itu, Nabi Muhammad sudah merencanakan untuk meditasi di Gua Hiro itu selama berhari-hari waktu itu. Tapi ternyata datang malaikat Jibril waktu itu. Itu sih. Itu yang saya yang saya pahami seperti itu. Terima kasih, Pak. Izin bertanya? Silahkan. Kita diskusi aja ya.
Ya, kita Ayo. diskusi. Ya. Dan semuanya boleh menjawab ya, nggak harus yang kelompok 3, kelompok 9 ya. Semuanya boleh menjawab, semua boleh bertanya. Silahkan. Oke, Pak, saya izin bertanya. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang masyarakat Arab pra-Islam kan itu notabene-nya kalau terdengar di orang-orang awam sekarang maupun dulu juga sih, itu kan masyarakat Arab itu tidak sebenarnya mereka tuh pasti terkenal sangat buruk ya perangainya. Padahal sebenarnya udah dijelaskan juga sih sama kelompok Zulfa tadi, baik itu semua bisa kita tinjau dari beberapa konteks-konteks seperti politik, budaya. Nah, sebenarnya mereka itu masyarakat Arab itu tidak sepenuhnya tanpa hukum, ya kan Pak? Boleh nggak sih siapa kelompok sebelumnya ataupun siapapun memberikan contoh bahwasanya sebenarnya di masyarakat Arab itu sudah ada hukum di sana, tapi karena mereka nggak percaya, karena mereka menyembah berhala dan sebagainya, sehingga perangai mereka itu terhadap Tuhan tidak bisa kita katakan benar gitu. Gimana? Siapa? Jadi pertanyaannya tuh apa hukum-hukum yang berlaku sebelum Arab pra-Islam gitu? Iya. Contohnya. Contohnya. Saya izin memberikan contoh ya. Yang pertama, jadi yang pertama itu waktu Arab pra-Islam itu kan mereka itu sangat apa ya, kuat gitu ikatan antara keluarga gitu. Nah, jadi mereka itu gak boleh membunuh utusan. Jadi kalau misalkan dari satu kabilah memberi utusan ke kabilah yang lain, terus si utusan itu dibunuh, nah itu tuh bakal terjadi perang. Jadi walaupun sebelum pra-Islam, mereka itu udah punya hukum kalau mereka itu gak boleh membunuh utusan. Terus ini mereka mempunyai bulan-bulan yang diharamkan perang. Itu kan sebelum pra-Islam juga. Udah sih yang saya tahu, yang saya ingat segitu. Terima kasih. Ya, ada tanggapan yang lain nggak? Ada tambahan? Terima kasih Mbak Zulfa. Iya Mbak Maulida. Oke, jadi mungkin saya nambahin aja ya. Sebenarnya udah ada hukum-hukum sih waktu sebelum Islam ada itu sebenarnya tidak jelaskan. Agama sebenarnya udah ada agama namanya agama tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim waktu itu ya. Terus di sana juga ada Ka'bah dan setiap tahunnya itu ada orang yang berhaji. Makanya di situ ada bulan-bulan di mana bulan-bulan yang haram untuk perang ya di sana karena kalau kita lihat bulan-bulannya itu kan mendekati bulan-bulan haji. Jadi ketika orang-orang berhaji itu kita tidak boleh untuk berperang sebenarnya seperti itu sih mudahnya. Terus mereka juga udah ada hukum-hukum suka dengan ya kelebihan-kelebihan orang Arab pra-Islam itu sebenarnya banyak ya. Sebenarnya masa jahiliyah itu bukan berarti bodoh ya. Jadi masih banyak kelebihan-kelebihan dari orang-orang Arab sana. Jadi jahiliyah itu bukan berarti tertinggal atau seperti apa karena mereka punya kelebihan-kelebihan ya, terutama dalam berdagang. Itu mereka berdagangnya itu sudah maju ya, perdagangannya. Cuma adab mereka yang mungkin tertinggal, itu yang bikin di situ dianggap sebagai orang jahiliyah, gitu ya. Sering berperang dan lain sebagainya lah, sering bunuh anak perempuan dan minum khamr dan lain sebagainya lah. Seperti itu sih. Ada yang mau nambahkan? Atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan, Mbak. Jadi kan kalau di Madinah itu agamanya kayak multikultur ya, kayak jadi di Madinah itu ada Yahudi, ada Kristen, ada yang menyembah batu atau apapun. Nah, kan tapi kalau di Madinah kalau di Mekah kenapa cuman apa ya yang menyembah batu atau misalkan animisme, dinamisme, jadi Yahudi sama Kristen tuh jarang yang masuk ke Mekah, itu kenapa? Ada bisa jawab kenapa kok agama Yahudi sama Kristen ya itu kok sedikit yang di Mekah, sedikit ya? Ya, nah dikit. Jadi cuman sampai Madinah gitu Yahudi tuh. Hmm. Silakan ada yang bisa membantu untuk menjawab. Oke ya, mungkin saya yang mencoba untuk jawab ya. Yang sepaham saya ini ya. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan atau mengoreksi silahkan. Jadi asal mula agama di Mekah itu kan agama tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim itu ya. Di situ konsep dari agamanya Nabi Ibrahim itu kan menyembah Allah ya, menyembah Allah dan Allah itu satu. Sedangkan Yahudi itu kan dibawa dari Nabi Musa dan setelah Nabi Musa meninggal itu kan mereka merubah kitab Taurat ya. Dan kitab Taurat yang mereka ubah itu ternyata tidak sepaham dengan masyarakat Mekah. Intinya seperti itulah. Ya. Jadi masyarakat orang Yahudi atau agama Yahudi itu lebih mengagungkan tentang keturunan, sedangkan Mekah kan bukan keturunan Yahudi. Jadi mereka sedikit yang mengikuti agama Yahudi. Itu kalau Yahudi. Terus kalau yang Kristen itu kan dari Nabi Isa. Kemudian setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka Bani Israel itu istilahnya merubah Injil gitu ya. Jadi Trinitas, bahasanya jadi Trinitas, agama itu 3 jadi 1 kan. Atau 3 untuk 1, 3 jadi 1 itu ininya. Nah, itu di luar nalar mereka, di luar nalar dari konsep agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim yang Tuhan itu ya cuma satu, cuma Allah. Ya, jadi di luar konsep mereka, jadi mereka tidak banyak yang mengikuti agama Kristen. Sedangkan mengapa kok agama paganisme yang menyembah berhala itu kok kemudian menjadi banyak yang mengikuti? Karena mereka tetap percaya Tuhan itu satu, cuma berhala itu sebagai pengantar, istilahnya seperti itulah, pengantar untuk mereka menyembah kepada Allah. Itu perantara sebenarnya. Asal mulanya itu berhala itu sebagai perantara saja untuk menyembah kepada Allah. Tetap Tuhannya tetap satu, cuma berhala sebagai perantara. Jadi banyak masyarakat Mekah yang banyak masyarakat Mekah yang menerima itu. Tapi lama kelamaan berhalanya itu yang disembah. Seperti itu sih. Itu yang Islam sekarang ada juga gitu Pak. Yang sepaham saya. Silakan yang lainnya kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muhammad siapa sih?
Silakan, ada yang bertanya? Saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan, Mbak. Kan perintah sholat 5 waktu itu tuh telah ada saat Isra Miraj. Jadi pas sebelum Isra Miraj itu ada sholat apa pasti ada sholat, tapi bagaimana, Pak? Terima kasih. Dan berapa gitu waktunya? Oke. Ada yang jawab nggak ini? Ini pertanyaan klasik ya. Ini dulu sudah pernah ditanyakan tuh. Jadi kan perintah sholat itu turun ketika Nabi Isra Mi'raj gitu ya. Nah, sebelum Isra Mi'raj itu sholatnya seperti apa? Pertanyaan seperti apa yang pertama. Yang kedua, biasanya pertanyaannya adalah yang dijalankan tuh sholatnya sholat apa? Sholat maghrib kah, isya kah, atau ada jadwal-jadwal sholat yang lain? Berapa rakaat? Silakan, Soalnya saya ada yang jawab. pernah dengar tapi lupa gitu. Silakan, ada yang bisa jawab? Oke, saya coba menjawab ya. Yang pernah saya baca itu sebenarnya sudah diperintahkan sholat sebelum Isra Mi'raj. Cuma waktunya itu ada yang meriwayatkan 2 kali sehari, yaitu waktu subuh sama waktu isya. Sebenarnya katanya ada yang meriwayatkan seperti itu. Tapi riwayat dari siapa saya lupa itu. Terus khusus untuk Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk sholat malam. Itu koreksi ya kalau saya salah ya. Silakan dikoreksi. Itu sih. Ada yang mengatakan juga hanya sholat isya. Jadi ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Seperti itu sih. Kalau jumlah rakaatnya, Pak? Kalau jumlah rakaatnya saya kurang tahu ya, lupa saya rakaatnya. 2 rakaat atau berapa. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Kalau saya tidak salah 2 rakaat, Pak. 2 rakaat ya? 2 rakaat sholat subuh sama 2 rakaat isya. Oh ya. Iya, terima kasih. Disebutkan sholat isya sih, sholat tergelincirnya matahari. Gimana, Mas? Halo? Mas. Tidak disebutkan sholat isya sih, cuma disebutkan sholat ketika sudah tergelincirnya matahari. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi intinya ya pagi sama malam. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan tentang peradaban masa Islam, masa sebelum Islam? Kok pertanyaannya agak-agak nyeleneh boleh, Pak? Iya, nyeleneh. Nggak apa-apa lah. Gini, Pak, tadi kan Nabi kan pertama berdakwah kan secara terbuka. Nah, itu kan belum banyak yang masuk Islam ya kan, Pak? Tadi ada, Pak, agama Islam menjadi penghambat rezeki bagi pengrajin berhala. Nah, dari segi apa yang mereka ini terhambat rezekinya? Padahal Islam kan baru beberapa orang, bukan menyeluruh. Terima kasih. Ya.
Ya silakan ada yang bisa jawab. Itu kenapa kok orang Arab beranggapan bahwa agama Islam bisa menghambat rezeki mereka dalam membuat patung berhala. Itu kenapa? Padahal waktu itu Islam belum banyak gitu ya. Saya ingin menjawab, Pak. Silakan, Pak. Karena pada saat itu para pengrajin berhala itu sudah bukan meramalkan. Jadi sudah mengancang-ancang kalau Islam itu bakalan jadi agama besar. Jadi para pengrajin berhala itu bakal kehilangan pekerjaannya dan gak akan ada lagi yang beli berhala gitu. Berarti kan belum terhambat rezekinya, masih angan-angan. Masih Jangan angan-angan, takut. belum terhambat. Ya, tapi udah makin kesini kan makin banyak gitu, makin hari itu makin banyak. Jadi mereka merasa terancam. Jadi kan kalau ada seseorang yang merasa terancam pasti bakal bakal beraksi Antisipasi gitu ya. sebelumnya. Ya, bukan dari setelah udah Islam besar. Oke. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kita masih ada waktu 1/4 jam. Untuk absennya tadi sudah saya share ke grup WA ya. Absensi untuk minggu ini. Jadi minggu ini kita langsung aja gabungin 2 pertemuan. Jadi pertemuan yang kedua sama yang ketiga. Jadi kita nggak usah cari jadwal lagi untuk pertemuan yang ketiga gitu ya. Langsung jadi satu aja ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Untuk minggu depan kita bahas tentang khalifah ya. Setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal nanti dilanjutkan dengan Khilafah Rasyidin namanya. Khalifah 4 sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dilanjutkan dengan Umar. Umar meninggal dilanjutkan dengan Utsman. Utsman meninggal dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, besok untuk kuliahnya saya share video aja ya. Jadi kita nggak usah pertemuan Zoom lagi karena banyak kendala. Gitu ya. Terus kalau mau diskusi dilewat di WA aja. Oke, ada pertanyaan nggak atau ada usul seperti apa? Silakan, ada yang mau bertanya? Betul, saya pengen nanya. Gimana, Ada, Mbak? Pak. Ada. Silakan. Aduh, sinyalnya. Bisa didengar? Nah, jadi Pak kan sebetulnya masih membahas tentang Isra Mi'raj tadi sih. Mungkin kita udah pada tahu ya latar belakang Isra Mi'raj itu, tapi sebenarnya kira-kira ya Pak, sebenarnya ada nggak sih latar belakang kenapa sholat itu harus diubah menjadi 5 waktu? Apakah ada latar belakangnya? Sehingga yang awalnya 2 tadi, kenapa harus 5? Mungkin ada, tapi saya hanya penasaran Pak. Oke. Kira-kira ada nggak Pak? Silakan. Ini harusnya ada yang paham nih. Mestinya udah ada yang paham nih. Latar belakang kenapa kok sholat kok jadi 5 waktu? Kan sebelum Isra Mi'raj tadi 2 waktu ya. Nah, kenapa kok jadi perintahnya 5 waktu? Silakan. Ada yang mau menjelaskan? Mungkin. Halo? Ya, Mas Naufal.
Silakan kalau mau jawab. Sinyal ya. Mungkin saya mencoba menjawab, Pak. Silakan Mas. Oke. Nah, mengapa latar belakangnya? Ya mungkin saja sholat 2 waktu kan diubah menjadi 5 waktu. Nah, kita melihat saja ciptaan Tuhan yang begitu banyak di dunia ini, sedangkan kita menyembahnya cuma 2 waktu. Kan? Mungkin kayak gitu dasar-dasar dari Nabi Muhammad. Makanya itu diadakanlah Tuhan Isra Miraj, pertemuan antara Allah dan Tuhan. Sehingga di situ seperti dalam riwayat atau kisah-kisah terdahulu yang mengatakan bahwa ada tawaran-tawaran di 100 sampai turun kepada 5 waktu. Yang mungkin berangkat dari itu tadi, karena begitu banyak ciptaan dan nikmat-nikmat Allah, sedangkan kita hanya mengingatnya 2 waktu saja, menyembahnya cuma 2 waktu, Isya dan subuh. Mungkin ditambahkan berangkat dari kegelisahan itu mungkin. Mungkin cukup itu saja tanggapan dari saya, Mbak. Masya Allah, bisa jadi ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya ada yang ngasih riwayat kan dulu Allah memerintahkan 50 waktu ya sebelum waktu Isra Mi'raj itu ya. Terus ketemu dengan Nabi Musa dan lain sebagainya, akhirnya dikurangi akhirnya sampai di 5 waktu. Itu kan perintah waktu Isra Mi'raj itu ceritanya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya banyak cerita-cerita di sirah. Dan mungkin Nabi Muhammad sebagai penyatu dari sholatnya Nabi Adam sampai sholatnya Nabi Yunus. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kan gini, kan bangsa Yahudi itu sangat gimana Pak? Hah? Silakan Mas. Jadi kan bangsa Yahudi itu sangat kecewa dengan datangnya Nabi terakhir dari bangsa Arab gitu kan. Tapi mereka itu sangat kecewa karena kebanyakan kan Nabi itu kebanyakan dari bangsa mereka sendiri. Iya. Terus ketika yang terakhir, kenapa harus dari bangsa Arab gitu? Yang saya tanyakan, kenapa mereka itu bangsa Yahudi sangat kecewa seperti itu gitu kan? Padahal kan istilahnya udah banyak lah nabi-nabi dari bangsa mereka sendiri gitu kan? Kenapa sampai sekecewa itu gitu? Terima kasih Pak. Ya. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok bangsa Yahudi bisa kecewa sekali? Nabi terakhir itu kok bukan dari suku mereka? Ya. Izin Pak, izin menjawab. Karena bangsa Yahudi itu merasa tinggi gitu, merasa bangsanya itu paling kuat, paling segalanya. Nah, bangsa Yahudi itu kecewa karena nabinya berasal dari bangsa Quraisy yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada keistimewaan apa-apa gitu. Jadi bangsa Yahudi itu tidak mau gitu mengikuti Nabi Muhammad. Itu kalau pendapat saya. Terima kasih. Ada yang lain? Sedikit tambahan sih, Pak. Sebenarnya dari pendapat Mbak Zulfa tadi saya setuju, tapi Nabi Muhammad memang beliau bukan siapa-siapa, namun beliau berasal dari suku Quraisy, yang mana suku Quraisy itu terpandang di bangsa Arab, dan lagi beliau itu sebenarnya seorang pemuda yang benar-benar dituakan karena akhlak beliau gitu, karena akhlak beliau. Jadi mungkin ke manusiawi si Yahudi ini merasa kecewa kayak gitu, karena ibaratnya
kalau kita sudah terbiasa kemudian tidak mendapatkan, ya otomatis itu manusiawi ya, kecewa. Kalau ditanyakan kenapa mereka kecewa itu sangat-sangat manusiawi. Namun yang menjadi tambahan lagi adalah sebenarnya di bangsa Arab itu yang mereka mereka juga sedih ya karena datangnya Islam itu gara-gara apa ya? Ya mereka gara-gara harus Nabi Muhammad ini sih gitu. Seperti itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, jadi intinya mereka kecewa ya. Karena sebenarnya di kitab Taurat sama kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan turun nabi terakhir, nabi untuk seluruh umat kan itu. Dan mereka berharap bahwa nabi terakhir itu berasal dari suku mereka. Jadi yang kecewa itu bukan cuma bangsa Yahudi, bangsa Nasrani juga kecewa sebenarnya. Makanya mereka kok tidak mau mengakui Nabi Muhammad ya karena mereka pengennya itu nabi terakhir ya dari keturunan mereka gitu sebenarnya. Itu sih. Karena sudah berharap lebih, ternyata bukan kan kayak di PHP yang seperti itu ya. Jadi terprank ya Pak? Kena prank ya. Di prank sama Allah gitu ya. Tuhan pun suka ngeprank ya Pak? Ya. Oke, ada yang lainnya nggak? Makasih Pak. Oke, sama. Mungkin cukup ya, ini udah setengah 11. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya-tanya lagi, bisa dilanjutkan ke WA ya. Ini videonya nanti saya upload di YouTube, silakan nanti bisa dilihat-lihat lagi lah yang mau melihatnya. Oke. Ada yang mau nambahkan? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup ya, kita akhiri ya. Untuk minggu depan, saya akan mencoba buat materi. Saya kirim lewat video lah, kita nggak pertemuan Zoom dulu. Itu ya. Untuk Baik, Pak. absensinya tadi udah saya share di grup, silakan diisi. Saya tunggu sampai hari ini ya. Ya, kalau enggak ya diisi sekarang cuma 5 menit, nggak sampai 1 menit lah di situ. Oke, kalau sudah selesai saya akhiri ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasinya teman-teman semua. Mohon maaf jika saya banyak salah, ada kesalahan dan hilaf, silahkan dimaafkan, mohon dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ini saya